Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Puspitaningrum dari Tadris Fisika IAIN Tulung Agung akan menjelaskan materi tentang listrik statis bagian 2 yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, tentang listrik statis bagian 1 di video sebelumnya, khususnya untuk materi IPA kelas 9. Oke, lanjut ya. Next. Nah, pernahkah kalian melihat petir? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa petir itu adalah salah satu contoh dari listrik statis, yaitu di mana terjadi adanya tabrakan atau interaksi antara dua benda sehingga ada lontaran-lontaran elektron atau lontaran-lontaran dari muatan listrik seperti itu. Jadi keluar atau masuknya elektron atau muatan listrik itu yang menyebabkan terjadinya listrik statis. Nah, dan petir itu adalah salah satu contoh kejadian alam ya. Listrik statis kejadian alam. Seperti yang sudah kemarin saya jelaskan di video sebelumnya bahwa petir yaitu loncatan muatan negatif atau muatan listrik dari awan menuju bumi. Hal ini disebabkan bahwa terjadinya pemisahan muatan. Pemisahan muatan ini maksud saya adalah pemisahan muatan elektron. Jadi elektronnya ini berpindah ke bumi. Inilah hal utama terjadinya sambaran petir. Untuk itu kita perlu adanya penangkal petir supaya petir tidak menyebar-nyebar. Biasanya itu ada di bangunan besar, sekolah, hingga rumah memiliki penangkal petir, yaitu dengan meletakkan semacam logam di atap sehingga dan disalurkan menuju bumi. Nah, hal ini supaya elektron yang menyambar dapat mengalir menuju bumi melewati penangkal petir. Bumi atau tanah dipercaya dapat menetralisir muatan seperti itu. Jadi ketika dari awan melontarkan elektron atau muatan negatif menuju ke tanah atau ke bumi, itu ketika ada penangkal petir atau semacam logam sebagai konduktor akan menarik elektron menuju ke bumi karena bumi dapat menetralisir. Nah, kenapa harus ada penangkal petir? Karena tegangan listrik pada petir itu tuh sangat-sangat tinggi, beribu-ribu volt, sehingga ketika mengenai tubuh itu bisa mengalami luka-luka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk itu penting sekali ya kalau di rumah-rumah itu ada penangkal petirnya. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari listrik statis, diharapkan siswa dapat mengamati interaksi antara dua benda bermuatan listrik dan melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksi gaya listrik dua benda bermuatan terhadap jarak. Next. Oke, apa itu gaya listrik? Yaitu suatu gaya yang mempengaruhi adanya listrik. Jadi kenapa harus ada gaya listrik? Karena tanpa adanya gaya listrik itu juga tidak akan ada, karena syarat dari adanya listrik statis itu ada, yaitu terjadinya interaksi antara dua benda sehingga menyebabkan elektron itu menjadi keluar masuk. Karena setiap benda itu pasti memiliki muatan positif dan negatif. Ketika kedua benda ini memiliki interaksi, seperti contohnya digosok-gosokkan, maka itu akan terjadi keluar masuknya gaya, sehingga gaya tersebut akan menjadi ada gaya, sehingga listrik itu menjadi ada. Seperti itu. Oke, next ya. Gaya Coulomb atau lambangnya F ya. Gaya itu lambangnya F, yaitu merupakan gaya tarik-menarik atau muatan yang berbeda jenis, atau gaya tolak-menolak, yaitu muatan sejenis, yaitu muatan-muatan listrik yang terpisah sejauh jarak tertentu. Nah, hukum Coulomb berbunyi gaya tarik atau gaya tolak F antara dua muatan listrik
Q sebanding dengan muatan-muatannya yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R kuadrat antara kedua muatan. Hubungan gaya tarik atau tolak antara dua benda bermuatan ini yang memiliki jarak ini telah ditentukan oleh ahli fisika bangsa Prancis bernama Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 hingga 186 dengan melakukan percobaan dengan hasil yang ada di gambar ini. Oke. Lah ini yang pernah saya terangkan sebelumnya ya, bahwa ini hukum Coulomb di mana ketika ada muatan sejenis muatan berbeda jenis atau muatan sesama jenis ini berdekatan ya, ketika muatan berbeda jenis ini ketika berdekatan dia akan tarik menarik dengan jarak tertentu, dan atau muatan yang sesama jenis itu akan tolak menolak ketika pada berada di jarak tertentu, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini hukum Coulomb berbunyi ini dengan rumus seperti ini. Ketika gayanya itu sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, F itu gaya Coulomb dengan dengan satuannya N Newton. Muatan listrik lambangnya Q dengan satuannya C. R, jarak antar muatan itu lambangnya R, muatannya M, satuannya M, dan konstanta itu lambangnya K dengan nilainya yang selalu konstan atau nilainya pasti ini, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, nilai K ini juga bisa dinyatakan dengan K sama dengan 1/4 pi emisivitas 0, di mana emisivitas itu sama dengan permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 11 F per M. Nah, untuk nilai K ini akan dibahas di kelas 12 ya, di mata pelajaran fisika bab listrik statis. Nanti kalau masuk jurusan IPA atau di sekolahnya nanti mempelajari fisika pasti akan ketemu ini, insya Allah, kelas 12. Oke, selanjutnya kalau ada perubahan jarak, bagaimana? Kalau jaraknya berubah gimana? Pastinya kalau jaraknya berubah itu pasti memiliki dua gaya yang berbeda, di mana memiliki gaya 1 dan gaya 2. Sehingga cara mencari jaraknya adalah perbandingan dari gaya 1 dan gaya 2. Sehingga F1 dibanding dengan F2 sama dengan F1 dibanding dengan F2 sama dengan K Hi1 Hi2 per R1 kuadrat dibanding dengan K Hi1 Hi2 dibanding dengan R per R2 kuadrat. Sehingga ketika ini dicoret-coret kan sama kan ya, coret sehingga F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Sehingga ketika di sini ada pembagian, maka yang bawah ini dibalik menjadi 1 per R1 kuadrat kali R2 kuadrat per R1 per 1, sehingga jadinya F1 per F2 sama dengan dalam kurung R2 per R1 kuadrat. Seperti itu. Oke. Contoh soal. Berapakah gaya listrik yang bekerja pada elektron mengelilingi proton pada jarak 0,53 kali 10 pangkat min 10. Diketahui nilai K sama dengan K kali 10 pangkat
min 9C. Ini sebenarnya pangkat 9 ya, bukan pangkat min 9. Oke, muatan elektron, He itu adalah muatan elektron sama dengan min 1,6 kali pangkat 10 min 19, dan muatan protonnya itu sama dengan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19C, sama dengan penyelesaian, yaitu kita masukkan rumus ini sebenarnya pangkat 10 pangkat 9 ya. Oke, ini negatif, ini positif. Kenapa di sini tidak dimasukkan? Karena sebenarnya untuk soal dalam kasus gaya listrik itu tanda negatif dan tanda positif ini adalah untuk menentukan apakah dia muatan positif dan negatif. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan aja 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sebenarnya elektron ini tuh ada suatu elektron di mana dia memiliki muatan yang memang seperti ini. Gitu. Sudah ada ketetapannya. Per ini hanya sekilas aja ya, pasti ini akan dibahas lagi di lebih lanjut di kelas 12 materi fisika. Lanjut. Saya teruskan ya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini salah ya, mohon maaf. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 0,53 kali 10 pangkat min 10 kuadrat. Kenapa kok dikuadratkan? Karena rumusnya dikuadratkan, seperti itu. Hasilnya adalah 8,2 kali 10 pangkat min 9 Newton. Oke. Nah, ini latihan ya. Kerjakan seperti contoh jika jarak diganti dengan 8 kali 10 pangkat min 7 M. Dengan nilai proton dan elektron tetap seperti ini. Maksud saya. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, untuk ini ya, untuk latihan ini ya, tolong dikerjakan nanti hasilnya bisa dijawab di kolom komentar. Terima kasih ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.